Selaju sampan yang ada di Batang Arau itu sudah berlangsung lama, yaitu ketika pada masa-masa kolonial. Nah, hal ini bisa kita ketahui dari foto-foto tinggalan yang sempat didokumentasikan oleh orang-orang Belanda pada masa silam. Malah ada foto yang tahun 1930 yang memperlihatkan bagaimana orang-orang yang ada di kawasan Batang Arau melakukan lomba selaju sampan tersebut. Nah, selaju sampan itu di awalnya ada hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat di seberang Padang dan juga di seberang Palinggam atau Palinggam. Nah, awalnya karena Batang Arau adalah sebuah sungai yang pada masa lalu sungai itu merupakan alat transportasi atau sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat pada waktu itu sebelum adanya aspal, sebelum adanya beton untuk menjadi bagian pembuatan jalan di wilayah Padang. Nah, melalui sungai itu masyarakat membawa barang-barang dagangan mereka, baik yang barang-barang harian maupun barang-barang yang lain ke tempat mereka, terutama ke wilayah mereka sebelum kemudian diangkut dengan menggunakan pedati ke rumah-rumah mereka. Nah, dari apa yang mereka lakukan itu, kemudian mereka berpikir bagaimana selaju sampan ini mereka itu bisa berpacu antara satu dengan yang lainnya ketika pulang dari kegiatannya. Misalnya pulang menjemput atau membeli sebuah atau sekumpulan barang-barang kebutuhan, atau mereka kemudian menjadikan perahunya itu bersama teman-temannya karena kegirangan dan segala macam berpacu mana yang paling cepat kembali. Nah, hal-hal seperti ini jadi menarik. Nah, apalagi ketika datangnya etnis Cina atau Tionghoa ke Kota Padang, di mana etnis Tionghoa itu memiliki kuburan di Bukit Gado-Gado, sementara mereka tinggal di seberang sungai Batang Arau. Nah, ketika ada kematian, maka mereka kemudian membawa mayat-mayat atau orang-orang yang meninggal di kalangan mereka itu ke Bukit Gado-Gado dengan menggunakan sampan. Nah, termasuk juga membawa keluarga mereka yang ikut melayat, yang ingin menyaksikan leluhur mereka yang meninggal itu untuk dikuburkan di Bukit Gado-Gado. Nah, pulang dari sana, perahu-perahu yang tadi sudah mengantarkan tadi itu kosong, kemudian mereka berpacu pula untuk menjemput penumpang yang lain yang ingin pula melayat. Dan hal-hal seperti ini kemudian sekali lagi terpikir mereka, kenapa kita tidak lakukan pacu sampan sebagai sebuah olahraga kah misalnya, atau sebuah kesenangan yang bisa memantik banyak orang untuk bergembira. Nah, kemudian diadakanlah pada masa kolonial itu lomba pacu sampan. Nah, hal ini terus bertahan, cuma bedanya pada masa mereka latihan sebelum pacu sampan itu masyarakat bergotong royong. Nah, kadang-kadang membungkus nasi atau membawa makanan-makanan ringan untuk para pendayung sampan itu, sehingga mereka pun bersemangat. Jadi sana ada semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan, bagaimana memacu semangat motivasi daripada para pendayung itu untuk bisa menjadi pemenang di dalam lomba yang diadakan di Batang Arau itu. Nah, jadi dalam hal ini kemudian lomba-lomba ini terus dilakukan. Awalnya lomba-lomba ini adalah semua murni partisipasi masyarakat, tetapi karena kemodernan zaman, ikutlah pemerintah di dalamnya membiayai dan segala macam, dan akhirnya ini menjadi sebuah destinasi baru untuk
para pelancong untuk wisatawan yang datang ke Padang. Disampaikan bahwa tanggal sekian akan ada pacu sampan di Batangarau. Akhirnya banyak orang ketika ada lomba atau selaju sampan itu, banyaklah orang datang melihat bagaimana kemeriahan daripada pacu sampan tersebut. Nah, pemerintah Kota Padang sendiri menjadikan ini kadang-kadang menjadi event, dan biasanya event ini dilangsungkan di saat-saat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang. Nah, selain pacu sampan itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, juga ada kegiatan lain yang mengiringinya, misalnya Festival Muaro, Festival Kota Tua, dan lain-lain. Nah, di saat inilah masyarakat Kota Padang secara khusus dan masyarakat Sumatera Barat yang bertandang ke Kota Padang secara umum menyaksikan kemeriahan yang terjadi di Kota Padang di saat ulang tahun Kota Padang itu, termasuk dalamnya menyaksikan kemeriahan selaju sampan itu. Dayung, 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 dayung sampan di dayung, dayung sampan di dayung anak paling gam, anak paling gam, di dayung anak paling gam, anak paling gam, elo manyu barang, dia sampai di. Apa anggotanya berapa orang, Pak? Selaju sampan awakku anggotanya 2 orang. Nah, setiap tempat duduk itu ada nama-namanya. Sebenarnya di belakang itu pengapit Jermudi. Nah, itu pengapit Jermatu, sudah itu Jermatu, sudah itu Jermudi. Yang yang uniknya selaju sampan awakku adalah untuk menilai pemenang itu adalah dengan menusuk lagu-lagu. Lagu-lagu dia bola yang boleh bicara. Ada tali-talinya ada. Kalau ingin Jadi kurma. penusuk lagu-lagu namanya. Nah, itu uniknya ya. Uniknya. Itu uniknya karena di situ itu kadang-kadang Bukan garis finish ya, Pak ya? Hah? Bukan garis finish. Bukan. Iya. Karena kadang-kadang di situ lah orang tuh pakai dukun, pakai Tanah budidaya tekan aju, hancur badan di kandungan tanah budidaya tekan aju. Elo manyu barang, dia sampai titian patah. Elo on dirantau urang, dia sampai babue salah. bedanya kalau yang pacu jalur orang tuh bantu dari atlet, tapi kalau Masyarakat. awak dari antar kampung masyarakat ya. Bukan atlet. Awak bantu itu masyarakat membangkitkan kerjasama masyarakat itu. Karena apa? Karena dengan adanya selaju sampan, itu masyarakat tadi itu terbangunlah komunikasi saling sosial tuh. Karena itu beda. beko antar kampung kau bagi nasi, bagi sumbangan. Istilahnya mari kita bersama-sama untuk olahraga. Jadi bukan atlet yang awak ambil Bukan. Jadi waktunya latihan, beko ada bagi pisang, ada orang bagi sumbangan, ada masa-masa. Jadi terbangun komunikasi sosial di situ. Iya. Latihannya tuh lomba-lomba sih atau kini-kini kok? Ini latihan beko sebulan mau mengadakan pertandingan latihan. Jadi mas ada lomba. Tekan aju, elo